PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning yakni sanksi administrasi. FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Prinsip negara kita, Indonesia. Salam bersama saya, Marcella. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika. Episode 1, Season 2. Tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa baik negara maupun dunia yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Baik, di Kombinatorika episode 1 season 2 ini kita akan membahas masalah yang lagi trending, masalah yang lagi panas, apalagi kalau bukan Piala Dunia U20 2023 Indonesia resmi dibatalkan oleh FIFA pada Rabu 29 Maret. Keputusan ini sekaligus memupus mimpi Indonesia dan Timnas Indonesia U20 untuk berpartisipasi di pentas sekelas Piala Dunia. Padahal seluruh fasilitas yang sedianya dipakai untuk Piala Dunia U20 2023 sudah siap. Baik, dalam membahas topik kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Faizal. Halo Kak Faizal. Halo Kak, halo. Oke, Kak Faizal gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Marcella gimana? Alhamdulillah luar biasa sehat juga ini. Oh iya gimana Kak, puasanya ini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, aku denger ini Kak Faizal hobi bola banget ya? Iya, hobi pola. Boleh disebut si paling bola gak? Kalau si paling ya enggak sih. Karena kalau disebut si paling itu mungkin hobi bola yang pendidikannya juga bola. Oke, kira-kira Kak Faizal ini bisa bola apa aja nih? Bola sepak bola, bola voli, bola basket, bola tenis, atau semua bola bisa? Kalau sejauh ini sih cuman futsal sama volley ya. Oke, nah ini kan karena kita bahas masalah Piala Dunia ya berarti kita otomatis bahas masalah sepak bola. Kak Faizal ini kalau main sepak bola gitu pernah join tim-tim gitu nggak? Join tim seperti apa? Kalau tim dari suatu instansi kayak sekolah atau kampus gitu pernah. Tapi kalau tim dari klub daerah atau mana itu belum pernah. Waduh, berarti Kak Faizal ini pasti udah ngerasain gak sih gimana excitednya para timnas yang udah disiapin mau tampil di Piala Dunia U20 ini? Iyalah, selain timnas, masyarakat pun juga excited. Masyarakat menunggu-nunggu Piala Dunianya. Kan Piala Dunia itu sebenarnya dilaksanakan di tahun 2021 karena pandemi COVID-19 akhirnya ditunda di 2023. Nah, itu kan perasaan dari masyarakat, apalagi perasaan dari pemain bolanya sendiri. Pasti lebih excited. Iya, pasti excitednya itu udah kayak mau gebu-gebu ya latihan masuk Piala Dunia. Wah, keren banget. Nah, terus tiba-tiba pada Rabu 29 Maret FIFA ngebatalin nih di Indonesia. Pasti kecewa dong. Kita baca alasan-alasannya kecewa. Nah, gimana sih pendapat Kak Faizal selaku pemain futsal juga, pemain sepak bola gitu? Kalau menurut saya sebagai hobi sepak bola, ya otomatis pasti kecewa ya. Kalau diambil dari sudut pandang pemain, pemain kan udah nyiapin segala macam biar
main di Piala Dunia dan menang. Targetnya kan menang. Udah latihan, 2021 ditunda, kan ada 2 tahun yang dipersiapkan. Nah, pemain ini ternyata gagal lagi di tahun 2023. Bayangin, pemain ini udah latihan 2 tahun, 3 tahun, dan ada pemain ini tidak bersekolah, berpendidikan formal, tapi berpendidikan bola. Jadi kalau misal pemain ini kayak dibatalin, kan kayak ibarat mahasiswa itu putus kontrak sama kampusnya sendiri. Jadi nggak ada masa depan gitu. Itu takutnya. Kecuali kalau tim U20 ini dialokasikan ke lomba-lomba yang lain terkait seperti Piala Dunia. Itu masih memungkinkan. Masih ada kayak, wah seneng masih bisa main bola. Nah kalau udah dipersiapin, tapi ketika hari mendekati ternyata malah dibatalkan, itu kecewa banget. Betul sih. Kan udah Maret terus pelaksanaannya Mei, tiba-tiba dibatalin. Kecewanya itu pasti banget gitu. Terus tadi Kak Faizal nyinggung sebagai mahasiswa putus kontrak. Kita sebagai mahasiswa itu pasti kayak mikirnya jadi ke situ juga ya, kayak oh iya ya, ini masa depannya udah berjuang kayak gitu, terus tiba-tiba dibatalin. Itu pasti rasanya nano-nano banget deh. Oke. Nah, itu pembatalan Piala Dunia di Indonesia. Itu kan banyak aspek ya. Salah Iya, benar. satunya ya itu ada juga yang menyebutkan masalah kanjuruhan. Padahal itu di pernyataannya FIFA di akhir itu kanjuruhan itu bukan sebagai salah satu faktor gitu. Menurut Mas Faizal, gimana sih pendapat Mas Faizal tentang ini loh pembatalan ini kok alasannya jadi melebar kemana-mana gitu? Iya, benar. Sebenarnya alasan utama itu bukan kanjuruhan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang FIFA ya, misal aku dari FIFA, lihat tempat yang mau tak buat kegiatan itu ternyata kayak semacam berbahaya lah, karena pernah insiden sampai meninggal beberapa orang. Itu kan juga masalah toh. Iya, dulu juga pernah dibahas di podcast Kombinatorika season 1 itu masalah tragedi Kanjuruhan itu emang korban jiwanya juga banyak banget. Itu pasti juga jadi pertimbangan. Terus terkait penolakan timnas Israel, itu kan dikarenakan ada satu UU, aku lupa UU berapa, tapi itu kan dia menyatakan kalau kita itu dilarang bekerja sama dengan penjajah. Nah, itu kan padahal udah urusan politik ya. Sedangkan Piala Dunia ini kan urusan olahraga. Nah, politik olahraga itu kan harusnya dipisah ya. Menurut Mas Faizal gimana nih karena politik sama olahraga kok jadi dibaurkan kayak gini? Nah, ya itu sebenarnya alasan utama itu sebenarnya itu juga faktor dari itu. Tapi itu kan penolakannya berawal dari drawing ininya, grupnya kan ya, mau diadain di Bali. Nah, Gubernur Bali itu menolak adanya Israel ke Bali. Akhirnya ada isu-isu tuh sampai turun ke aksi kan warga Balinya. Nah, ternyata ada beberapa panitia FIFA yang melakukan inspeksi ke Indonesia. Dari itu FIFA malah membatalkan drawing itu sendiri. Jadi bukan karena Indonesia ini yang membatalkan atau gimana, tapi FIFA-nya sendiri yang membatalkan dulu karena tahu kalau adanya seperti itu. Nah, karena ini udah kayak bercampur sama politik, otomatis buzzer di sana udah berbicara tuh di Twitter, di medsos-medsos yang lain, buzzer udah langsung saling serang.
Nah, kalau bahas masalah politik kita pasti nyinggung masalah pemerintah. Pasti Presiden Jokowi pun juga respon ya tentang ini semua. Nah, Iya, benar. pendapat pendapat Mas Faizal tentang responnya Pak Jokowi itu gimana? Kalau pendapatku dari Pak Jokowi itu benar sih yang dikatain Pak Jokowi, karena kan itu udah upayain ya, sampai ketua PSSI pun disuruh langsung terjun ke kemana kemarin ya, ke Swiss kalau nggak salah, menemui ketua FIFA-nya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan Pak Jokowi. Kemudian dari surat resmi FIFA yang membatalkan itu dan mendapatkan sanksi, itu Pak Jokowi juga menerima dan menguatkan masyarakatnya, dan lebih ke dibuat pembelajaran nantinya seperti itu. Eh, Pasti itu mengecewakan ya, padahal itu Pak Erick Thohir udah sempat terbang buat bicara, tapi ternyata keputusan FIFA masih sama terkait pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia nih. Nah, karena ada pembatalan ini, kemungkinan kedepannya itu ada nggak lagi Piala Dunia di Indonesia itu 50-50 atau 75-25 menurut Mas Faizal? Kalau menurutku ya di bawah 50%. Kan apa ya? Sebenarnya Piala Dunia 2023 itu Indonesia kan bukan termasuk ikut kualifikasi grup, tapi masuk Piala Dunia karena tuan rumah. Nah, kalau mau masuk ke Piala Dunia lagi itu kan harus kualifikasi. Kalau kemungkinan menjadi tuan rumah itu sangat kecil kemungkinannya kalau menurutku, karena udah ada insiden ini. Dan ini pun juga dilaksanain 4 tahun sekali kan kalau Piala Dunia. Iya bener, kasihan ya berarti. Nah, terus karena udah kemungkinan menurut Mas Faizal kecil ya, itu berarti kayak Mas Faizal nih sebagai mahasiswa, saran Mas Faizal untuk generasi yang masih muda-muda gitu tentang peminat bola itu harusnya gimana sih? Kalau menurut saya tentang generasi bola, ya masih harus ditingkatkan kan. Kan masih bisa ada kemungkinan untuk mengikuti Piala Dunia. Meskipun kita nggak jadi tuan rumah. Itu menurut saya. Jadi buat teman-teman yang masih peminat bola, ditingkatkan lagi semangatnya. Mungkin pemain yang sekarang itu lebih kecewa daripada teman-teman yang akan datang. Betul sekali, terkait pemain, terkait semuanya itu pasti kecewanya itu udah kayak ih gitu karena udah dari dulu persiapannya batal. Nah, kalau bahas masalah persiapan ini, persiapan yang dilakukan Indonesia tuh udah nggak main-main loh buat Piala Dunia ini, buat kita gelar Piala Dunia U20 ini. Nah, padahal persiapan yang udah matang tersebut terus dibatalkan, menurut Mas Faizal ini gimana? Ya, otomatis itu merugikan Indonesia sendiri. Karena itu kan juga eh, membutuhkan uang yang banyak, sekitar 1 triliun lebih. Dan itu pun kalau dilihat dari peningkatannya, persiapannya itu ada 6 stadion yang sudah dipersiapkan. Dan itu di masing-masing berada di kota yang berbeda. Tapi positifnya itu kan bisa dibuat latihan sendiri untuk pemain Indonesia. Iya, memang semua hal itu ada positif negatifnya ya. Positifnya kita latihan lah, kita belajar, terus kita juga udah nyiapin stadion-stadion. Mungkin stadionnya bisa untuk ajang sekelas provinsi atau yang lain ya. Terus
FIFA menyebutkan juga ya, walaupun ada tragedi Kanjuruhan, ada pembatalan ini, FIFA menyebutkan akan tetap mensupport persepak bolaan Indonesia. Nah, itu kira-kira apakah ini kedepannya bakal terus ada hubungan baik gak? Padahal kan ini termasuk salah satu hal yang mengecewakan gitu. Ya, itu kan sebenarnya kayak apresiasi FIFA ke Indonesia karena udah dipersiapin matang-matang. Tapi karena ada kesalahan itu, kan gimana ya? Kalau misalnya kita mau ngadain sesuatu di tempatnya orang, tapi orang itu minta syarat, yang syarat ini tuh kayak ya nggak mungkin kan, karena kalau udah masuk kualifikasi grup, masa satu syarat ini nggak boleh diikuti. Artinya harus dipenuhi yang permintaannya ini. Itu kayak nggak masuk gitu, nggak relevan. Betul, rasanya tuh jadi kayak blunder nggak sih? Di awal pas ditanya bersedia jadi tuan rumah, harusnya kan Nah, bersedia benar. gitu. Nah, anehnya itu sama ini kok tiba-tiba itu nolak Israel. Padahal bola sama politik ya udah, itu udah dua ranah yang berbeda gitu. Harusnya jangan dicampur baur. Kalau kayak gini, karena penolakan Israel, terus ada yang apa itu masa juga seperti yang Mas Faizal bilang tadi itu akhirnya kan kayak dibatalin tuh ngecewain gak hanya satu dua belah pihak, akhirnya malah hampir seluruh rakyat Indonesia atau udah seluruh rakyat Indonesia ini udah menunggu akhirnya kecewa. Nah, otomatis pembatalan ini tuh efeknya nggak main-main gitu loh di Indonesia. Pasti efeknya itu nggak hanya buat diri sendiri, buat pemain bola, tapi di Ya, benar. bidang-bidang ekonomi, di bidang pariwisata dan lain-lain itu juga ikut rugi gitu. Nah, kalau di bidang ekonomi kan itu harusnya bisa ya kalau misal ada yang datang ke Indonesia pasti otomatis ekonomi Indonesia juga naik. Nah, Ya, kayak benar. udah masa depan kayak gitu terus akhirnya nggak jadi kan gimana nih menurut Mas Faizal dampak ekonominya? Kalau dampak ekonomi ya, kan misal FIFA kayak menyatakan resmi gitu, nanti bakalan diadain Piala Dunia 2023 ke Indonesia. Pastinya negara-negara lain berlomba-lomba untuk mendapatkan sponsor itu ke Indonesia. Dan otomatis sponsor itu kan juga untuk menunjang ekonomi Indonesia. Nah, kalau misal kayak gini dibatalin, otomatis yang lain juga dibatalin semua. Dan bahkan reputasi Indonesia kan menurun itu kalau dari segi kayak gitu. Nah, betul. Padahal kalau kita lihat yang runtutan terakhir kayak Asian Games di Indonesia itu kan bisa meningkatkan ekonomi, juga pariwisata di Indonesia gitu. Nah, padahal itu dampaknya positif banget loh untuk industri pariwisata juga gitu. Kalau kayak gini kan jadinya pariwisata juga ikut terkurangi, itu kayak akhirnya mengganggu dampaknya itu nggak hanya ke satu dua aja ya. Ya, benar. Nah, terus karena ini Indonesia jadi dapat sanksi. Menurut Mas Faizal, kan itu udah dapat sanksi kuning. Kira-kira sanksi apa ya yang bakal didapetin Indonesia gitu? Sanksi karena FIFA gagal dilaksanakan di Indonesia ya. Iya, FIFA, dari yang saya baca, FIFA itu membekukan dana bantuan dari program FIFA-nya sendiri. Mungkin itu sekitar 5,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 86,4 miliar. Itu kan juga salah satu merugikan Indonesia dari segi ekonomi juga. Jadi kalau ini pembatalan ini itu benar-benar merugikan
Indonesia dari segi apapun. Jadi tanpa sanksi pun ini udah merugikan Indonesia ya, ketambahan sanksi juga itu. Nah, jadi kita udah membahas masalah pembatalan Piala Dunia di Indonesia. Terus kita juga udah nyinggung dampak-dampak yang akan diterima Indonesia. Kita masuk ke sesi terakhir. Nah, gimana sih harapan atau saran atau kritik dari Mas Faizal terhadap Indonesia terkait pembatalan ini? Oke, mungkin pertama kritik ya. Kritik yang pertama itu Indonesia mungkin kedepannya jangan sampai ada kasus yang seperti ini, di mana bidang yang lain ikut campur dengan bidang yang lain. Misal di kedepannya ada kasus, ini nggak tahu ya, mungkin ada kasus ekonomi dicampur dengan politik atau yang lainnya, itu jangan sampai lagi. Terus mungkin yang kedua ini harapan pemain-pemain persepak bola Indonesia jangan sampai putus asa, entah calon timnas atau pemain timnas yang sekarang. Saya yakin persepak bolaan Indonesia masih bakal berlanjut, nggak sampai saat ini aja. Dan kalau dibilang persepak bolaan Indonesia bisa sampai tahap Piala Dunia atau enggak, mungkin bisa. Jadi buat teman-teman pemain timnas Indonesia semangat dan jangan putus asa. Eh, yang terakhir buat masyarakat Indonesia, mungkin kita sebagai masyarakat cuma bisa mendukung. Tapi dengan dukungan itu jangan sampai dukungan kita salah. Mungkin kita literatur dulu, jangan sampai kayak kemarin. Mungkin ada yang nggak tahu, kita mendukung ini untuk Israel tidak ikut. Tapi ternyata itu ada kepentingan politiknya. Dan berujunglah Piala Dunia dibatalin. Jadi mungkin saran saya kalau mau dukung itu juga harus dilihat literaturnya, mungkin yang benar yang mana gitu. Mungkin gitu Kak Marcella. Oke, aku setuju nih sama yang udah disampaikan Kak Faizal. Aku sendiri juga mau ngucapin semangat buat timnas yang gagal main di Piala Dunia dan semoga kedepannya masih ada kesempatan lagi buat timnas Indonesia join di ajang sekelas Piala Dunia. Oke, karena kita udah selesai membahas masalah pembatalan Piala Dunia di Indonesia, maka berakhir juga podcast kita kali ini. Oke, sedih juga ya Kak. Makasih loh udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, terima kasih juga. Oke, untuk semuanya jangan lupa dengerin podcast-podcast kita yang lain dan sampai jumpa di Kombinatorika episode selanjutnya. Sampai jumpa Kak Faizal. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.